Mata kuliah perencanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Widya Utami dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran A 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu mata pelajaran administrasi perkantoran SMK, yaitu kearsipan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang dokumen. Dalam materi dokumen ini, akan ada 3 pokok pembahasan yang dibahas. Yang pertama, pengertian dokumen. Yang kedua, jenis-jenis dokumen, dan yang ketiga, cara pengkodean dokumen. Materi yang akan kita bahas pertama adalah pengertian dokumen. Yang pertama, ada pengertian dokumen menurut bahasa Latin, yang berarti sebuah tulisan penting yang memuat informasi. Yang kedua, ada pengertian dokumen menurut bahasa Inggris, yang memiliki arti suatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarkan. Yang ketiga, ada pengertian dokumen menurut Reiner pada tahun 1997. Dokumen dalam arti luas yaitu meliputi semua sumber tertulis saja, baik tertulis maupun lisan. Lalu yang keempat, ada pengertian dokumen menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dokumen ialah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Adapun yang kelima, pengertian dokumen menurut Ensiklopedi Umum. Dokumen berarti surat, akte, piagam, surat resmi, dan bahan rekaman tertulis atau tercetak yang dapat memberi keterangan. Selanjutnya, pengertian dokumen yang keenam menurut Ensiklopedi Administrasi yaitu warkat asli yang digunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai alat guna mendukung suatu keterangan. Lalu, dari keenam pengertian dokumen tersebut, maka apa itu dokumen? Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat memberi keterangan atau informasi yang dapat digunakan untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarkan, dan dapat berbentuk surat, akte, piagam, surat resmi, serta bahan rekaman tertulis. Materi pokok yang kedua yang akan dibahas adalah jenis-jenis dokumen. Jenis-jenis dokumen yang akan dibahas. Yang pertama, dokumen berdasarkan pemakaian. Yang kedua, berdasarkan nilai kegunaan. Yang ketiga, berdasarkan sumber. Yang keempat, berdasarkan penelitian. Yang kelima, berdasarkan fungsi. Dan yang keenam, berdasarkan ruang lingkup dan bentuk fisik. Yang akan dibahas pertama adalah jenis-jenis dokumen berdasarkan pemakaiannya, yang dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang berkaitan dengan data pribadi. Contoh dari dokumen pribadi yang pertama ada ijazah, yang kedua ada KTP, yang ketiga ada SIM, yang keempat ada akte kelahiran. Dokumen berdasarkan pemakaian yang kedua ada dokumen niaga, yaitu surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembuktian peristiwa penting yang berkaitan dengan transaksi perdagangan. Contoh dokumen niaga yang pertama ada kwitansi, lalu ada cek, ada wesel, ada obligasi, berikutnya ada faktur, dan ada surat saham. Dokumen berdasarkan pemakaian. Yang ketiga ada dokumen sejarah.
Dokumen sejarah merupakan surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa yang terjadi di masa lalu. Contoh dokumen sejarah ada naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dokumen berdasarkan pemakaian yang keempat ada dokumen pemerintah, yaitu surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi di dalam pemerintahan suatu negara. Contoh dari dokumen pemerintah ada undang-undang, ada peraturan daerah, ada keputusan presiden, dan ada peraturan pemerintah. Jenis-jenis dokumen yang kedua ada berdasarkan nilai kegunaan, yang dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu nilai penerangan. Surat yang dipakai sebagai pembuktian dalam memberikan berbagai informasi kepada masyarakat. Contoh dari dokumen nilai penerangan, yang pertama ada surat edaran libur semester, yang kedua ada surat pelayanan kesehatan, dan yang ketiga ada surat untuk memperingati hari ulang tahun sekolah. Dokumen berdasarkan nilai kegunaan yang kedua yaitu ada nilai perdagangan, surat yang dipakai sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli di dalam dunia perdagangan. Contoh dari dokumen nilai perdagangan yang pertama ada surat transaksi jual beli tanah, yang kedua ada surat perjanjian jual beli motor, dan yang ketiga ada surat perjanjian jual beli mobil. Dokumen berdasarkan nilai kegunaan yang ketiga yaitu adalah nilai historis, surat yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Contoh dokumen nilai historis yang pertama ada Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan yang kedua ada dokumen BPUPKI. Dokumen berdasarkan nilai kegunaan yang keempat ada nilai yuridis, yaitu surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti secara hukum di muka pengadilan. Contoh dari dokumen nilai yuridis, yang pertama ada daftar bukti perkara perdata, yang kedua ada somasi pembayaran hutang, dan yang ketiga ada surat kuasa. Jenis-jenis dokumen yang ketiga ada berdasarkan sumber, yang dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, ada dokumen yang bersumber dari pemerintahan. Contoh dari dokumen ini, yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada peraturan pemerintah, dan yang ketiga ada keputusan presiden. Dokumen berdasarkan sumber yang kedua, yaitu dokumen yang bersumber dari swasta akan tetapi memiliki kekuatan hukum. Contoh dari dokumen yang kedua ini, yang pertama ada akte notaris dan yang kedua ada visum dokter. Dokumen berdasarkan sumber yang ketiga ada dokumen yang berasal dari kontrak-kontrak dagang. Contohnya yang pertama ada kontrak dagang ekspor dan yang kedua ada surat perjanjian usaha dagang. Dokumen berdasarkan sumber yang keempat yaitu dokumen yang bersumber dari aktivis lembaga persurat kabaran dan penerbitan. Contoh dari dokumen ini ada clipping yang diambil dari surat-surat kabar. Dokumen berdasarkan sumber yang kelima ada dokumen yang bersumber dari perseorangan. Contohnya adalah koleksi lukisan. Jenis-jenis dokumen yang keempat ada berdasarkan penelitian,
yang dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari sumbernya. Contoh dari dokumen ini misalnya laporan hasil wawancara. Dokumen berdasarkan penelitian yang kedua yaitu dokumen yang berisi informasi mengenai literatur primer. Contoh dari dokumen ini misalnya bibliografi atau sering disebut daftar pustaka. Dokumen berdasarkan penelitian yang ketiga yaitu dokumen yang berisi informasi mengenai literatur sekunder. Contoh dari dokumen ini yang pertama ada buku teks dan yang kedua ada kajian pustaka. Jenis-jenis dokumen yang kelima yaitu berdasarkan fungsi yang dibagi menjadi 2 poin. Dokumen berdasarkan fungsi yang pertama ada dokumen dinamis, yaitu dokumen yang masih dapat dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Contoh dari dokumen dinamis ini ada 3. Yang pertama ada dokumen aktif, yaitu dokumen yang masih terpakai secara terus-menerus dalam proses penyelesaian suatu pekerjaan. Yang kedua, ada dokumen semi-aktif, yaitu dokumen yang frekuensi penggunaannya sudah menurun. Dan yang ketiga, ada dokumen inaktif, yaitu dokumen yang sudah sangat jarang sekali digunakan. Poin kedua, dokumen berdasarkan fungsi ada dokumen statis, yaitu dokumen yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam proses pekerjaan kantor. Jenis-jenis dokumen yang keenam berdasarkan ruang lingkup dan bentuk fisiknya yang dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu ada dokumen literal, yaitu dokumen yang terjadi akibat dicetak, ditulis, digambar, atau direkam. Dokumen literal dibahas secara khusus dalam bidang ilmu perpustakaan. Contohnya yang pertama ada buku, ada majalah, ada koran, ada pita kaset, dan juga film. Dokumen berdasarkan ruang lingkup dan bentuk fisik yang kedua ada dokumen korporal, yaitu dokumen berwujud benda sejarah seperti benda seni dan benda kuno. Dokumen korporal disimpan dalam museum dan dipelajari dalam bidang ilmu permusiuman. Contoh dari dokumen korporal yang pertama ada keris, yang kedua ada arca, yang ketiga ada batu pualam, yang keempat ada pakaian adat, lalu ada uang kuno yang terdiri dari uang logam dan juga uang kertas. Dokumen berdasarkan ruang lingkup dan bentuk fisiknya yang ketiga yaitu dokumen privat. Dokumen yang berwujud surat menyurat atau arsip. Bidang penyimpanan surat menyurat ini dipelajari dalam bidang ilmu kearsipan. Contoh dari dokumen literal dalam bidang kearsipan. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu cara pengkodean dokumen. Cara pengkodean dokumen pada buku induk. Yang pertama ada nomor urut. Yang kedua ada tanggal dokumen diperoleh. Yang ketiga ada penyusunan dokumen. Yang keempat ada nama atau judul dokumen. Kelima ada kota tempat terbit. Yang keenam ada nama penerbit. Yang ketujuh ada tahun penerbitan. Yang kedelapan ada jumlah halaman. Dan yang kesembilan ada cara saat memperoleh. Salah satu contohnya buku induk pada barang inventaris. Pesan untuk kalian, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia.
karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Kutipan dari Nelson Mandela. Jangan lupa untuk belajar, karena dengan belajar kalian dapat melakukan banyak hal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.